Tinggal hitungan hari, tepatnya tanggal 17 Juni nanti, kita bakal ngelihat manusia robot, sang legenda hidup, Cristiano Ronaldo, turun ke lapangan lagi buat main di Piala Dunia ke-6-nya. Gila nggak tuh? Umur udah 41 tahun, di saat bapak-bapak seumurannya mungkin udah encok ngangkat galon, sibuk ngurusin cicilan KPR, atau ngeluh masuk angin habis begadang nonton bola, Bang Dodo kita ini masih siap lari-larian ngelewatin bek-bek muda di Amerika sana. Jadi, buat kalian yang ngaku fans berat Portugal, fans Bang Dodo cabang Indonesia, atau cuma sekedar pengen tahu gimana kabar terbaru dari skuad asuhan Roberto Martinez hari ini, jangan kemana-mana. Duduk manis, siapin kopi dan cemilan kalian, karena di video ini gua bakal bongkar habis berita paling update soal timnas Portugal. Mulai dari persiapan lawan Kongo, kejutan di skuad, taktik pelatih, sampai sebuah penghormatan super mengharukan yang dijamin bakal bikin kalian merinding banget. Yuk, kita gas bahas tuntas. Ngomongin soal skuad Portugal tahun ini, jujur aja ya, ngelihat daftar nama pemain yang dipanggil Roberto Martinez itu, rasanya kayak lagi main game Football Manager, tapi pakai cheat uang tak terbatas. Skuadnya mewah banget, bos. Beneran bertabur bintang dari depan sampai belakang. Di lini serang, selain sang kapten abadi kita Cristiano Ronaldo, ada Rafael Leao yang larinya secepat kilat, yang kalau udah nyisir sayap, bek lawan tuh kayak ngelihat bayangan doang. Terus ada Joao Felix yang gocekannya selalu memanjakan mata, Gonçalo Ramos sang striker haus gol, sampai Bernardo Silva yang visinya luar biasa. Pindah ke lini tengah, ada Bruno Fernandes yang selalu siap ngasih umpan-umpan manja membelah lautan, plus Vitinha yang makin matang bareng PSG. Di barisan pertahanan juga solid abis. Ada tembok kokoh macam Ruben Dias dan Nuno Mendes yang siap bikin striker lawan frustrasi. Tapi tentu aja, dari semua nama mentereng itu, semua mata kamera dan penonton di seluruh dunia bakal tertuju ke satu orang, yaitu Cristiano Ronaldo. Turnamen ini ibarat momen pembuktian pamungkas buat dia. Kita semua masih ingat momen pedih di Qatar 2022 kemarin, waktu dia jalan ke lorong stadion sambil nangis terseduh-seduh setelah Portugal tersingkir. Nah, kali ini Ronaldo datang dengan mental baja yang udah ditempa ulang. Rekor demi rekor di dunia sepak bola udah dia pecahin semua. Dia udah jadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa buat timnas. Tapi kita sama-sama tahu, cuman ada satu piala yang bikin tidur seorang Cristiano Ronaldo belum nyenyak sampai sekarang. Trofi emas Piala Dunia. Apalagi semangat tim lagi tinggi-tingginya setelah mereka sukses besar jadi juara UEFA Nations League di tahun 2025 kemarin. Roberto Martinez juga nekanin banget kalau skuad yang dia bawa sekarang ini adalah kombinasi paling sempurna. Ada energi meledak-ledak dari pemain muda yang lagi lapar-laparnya nyari panggung, digabungin sama ketenangan dan mental juara dari pemain veteran yang pengalamannya udah nembus langit ke-7. Jadi secara mental dan kualitas, Portugal ini udah siap tempur banget. Nah, ujian pertama Portugal di grup K ini bakal terjadi di Houston Stadium, tanggal 17 Juni besok, melawan wakil Afrika, Republik Demokratik Kongo. Di atas kertas, banyak orang yang mikir ini ibarat pertarungan David melawan Goliat. Portugal jelas jauh lebih diunggulkan dan diprediksi bakal menang mudah. Tapi tunggu dulu gengs, ingat ini ajang Piala Dunia. Bola itu bundar, kadang lonjong kalau kurang pompa, dan kejutan magis bisa terjadi kapan aja dan di mana aja. Kongo ini sama sekali bukan tim sembarangan yang bisa diremehin sambil merem. Coba tebak, mereka ini baru balik lagi main di Piala Dunia setelah 52 tahun absen. Kalian bayangin deh, 52 tahun. Lintas generasi itu nunggunya. Jadi bisa dipastiin motivasi para pemain Kongo ini lagi meledak-ledak dan berapi-api banget buat ngasih kejutan ke dunia. Apalagi lawan yang dihadapi langsung sekelas Portugal. Kongo punya pemain-pemain berbahaya yang merumput di liga-liga top Eropa. Contohnya bek tangguh Chancel Mbemba. Kalau Portugal mainnya terlalu asik nyerang, kelewat santai atau parahnya nganggap remeh, bisa-bisa pertahanan Ruben Dias dan kawan-kawan bakal keteteran kena serangan balik alias counter attack yang mematikan dari sayap-sayap Kongo yang terkenal cepat. Sekilas info juga, wasit yang bakal memimpin jalannya pertandingan panas ini udah diumumin oleh FIFA, yaitu Abdul Rahman Al-Jassim, wasit top asal Qatar. Jadi kita harap sih pertandingannya bakal berjalan seru,
adil, dan nggak ada drama kontroversi VR yang bikin emosi penonton di rumah naik pitam. Kalau menurut analisis sotoy gue sih, Portugal harusnya bisa ngamanin 3 poin penuh dengan skor 2-0 atau 3-0. Asalkan Bang Dodo dan skuadnya langsung ngegas dari menit pertama dan nggak telat panas. Jangan lupa di grup K ini juga ada Uzbekistan dan Kolombia yang siap jegal di pertandingan berikutnya. Jadi menang di laga perdana itu hukumnya wajib ain buat ngebangun momentum dan mental juara ke depannya. Sekarang kita masuk ke topik yang agak serius. Di balik semua euforia, sorak-sorai penonton, dan hingar-bingar Piala Dunia 2026 ini, ada satu cerita dari kamp latihan Portugal yang, sumpah, bikin gue pribadi merinding dan agak berkaca-kaca pas bacanya. Buat kalian yang ngikutin terus berita sepak bola, pasti belum lupa sama tragedi kelam di bulan Juli 2025 tahun lalu. Sepak bola dunia kehilangan salah satu talenta paling bersinar, Diogo Jota, yang meninggal dunia secara tragis dalam kecelakaan mobil di Spanyol bersama saudaranya. Kehilangan ini jadi pukulan telak yang kerasa banget. Nggak cuman bikin hancur hati fans Liverpool, tapi jadi duka mendalam buat keluarga besar timnas Portugal. Jota itu bukan sekedar pemain pelengkap, dia adalah kepingan penting dari tim ini. Harusnya, detik ini dia ada di Amerika bareng skuad, lari-lari menyisir sayap kiri pertahanan lawan, dan pakai jersey merah hijau kebanggaan Portugal. Untuk menghormati mendiang rekan setim mereka itu, ada momen luar biasa yang terjadi beberapa hari lalu sebelum timnas Portugal terbang ke Amerika Serikat. Perdana Menteri Portugal, Bapak Luis Montenegro, datang langsung ke pemusatan latihan dan secara khusus ngasih sebuah gelang peringatan buat seluruh anggota skuad. Dan ini bukan sembarang gelang, cuy. Di gelang tersebut tertulis ukiran nama-nama semua pemain di skuad Piala Dunia ini, dan di tempat yang paling spesial, tercetak dengan jelas nama Diogo Jota. Gila, ini sih respect level tertinggi. Waktu sesi konferensi pers kemarin, gelandang andalan PSG Vitinha cerita dengan nada terharu. Dia bilang kalau Perdana Menteri bahkan udah sampai repot-repot koordinasi dan mastiin ke FIFA kalau gelang itu sesuai sama regulasi turnamen. Artinya, gelang itu sepenuhnya legal dan diizinkan buat dipakai sama para pemain saat bertanding nanti. Vitinha bilang kalau seluruh pemain menerima hadiah itu dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Tanpa ragu, mereka semua sepakat 100% bakal memakai gelang itu saat turun ke lapangan. Coba kalian bayangin betapa emosionalnya momen ini. Setiap kali pemain Portugal berlari ngejar bola, setiap kali mereka ngirim umpan, setiap kali mereka jatuh bangun nekel lawan, dan setiap kali mereka nyetak gol, Jota bakal selalu ada di sana, bertanding bersama mereka. Timnas Portugal tahun ini main dengan motivasi yang berlipat ganda. Mereka turun ke lapangan bukan cuma buat negara, bukan cuma buat nambahin koleksi trofi emas buat Ronaldo, tapi mereka main buat mengabulkan mimpi Diogo Jota. Percaya sama gua, kekuatan emosional dan spiritual kayak gini yang biasanya bikin sebuah tim tampil kesetanan dan nggak terkalahkan di turnamen besar. Kembali ke lapangan, kalau kita lihat jadwal pertandingan dan bracket turnamen, perjalanan Portugal ini bakal seru banget buat dikawal dari hari ke hari. Kalau mereka bisa tampil dominan dan lolos mulus sebagai juara grup K, jalan mereka di babak sistem gugur atau fase knockout mungkin bakal sedikit lebih bersahabat untuk ngehindarin raksasa-raksasa macam Prancis atau Inggris di awal-awal. Tapi, PR terbesar Roberto Martinez sekarang adalah gimana caranya bikin taktik yang cair. Kadang kita suka gregetan lihat Portugal ini mentok kreativitasnya kalau ketemu tim yang hobi numpuk 10 pemain di kotak penalti sendiri alias taktik parkir bus tingkat. Untungnya sekarang skuad ini punya amunisi yang lebih dari cukup. Umpan-umpan terobosan Bruno Fernandes yang presisi, dipadukan sama akselerasi gila Rafael Leao, harusnya udah jadi kunci Inggris yang pas buat ngebongkar pertahanan serapat apapun. Satu hal yang udah pasti, Piala Dunia 2026 ini udah menjanjikan banyak banget tontonan gila padahal baru beberapa hari bergulir. Jujur, kita udah nggak sabar pengen dengar dan lihat selebrasi ikonik Siu bergema nyaring di Houston Stadium yang kapasitasnya puluhan ribu penonton itu. Bayangin aja betapa pecah dan merindingnya suasana stadion kalau di menit-menit awal Portugal udah bisa menjebol gawang Kongo lewat sundulan terbang Bang Dodo. Melihat Cristiano Ronaldo main di ajang Piala Dunia itu selalu ngasih aura magis yang beda.
Entah kalian itu hater atau fans berat dia, kita semua pasti setuju kalau era sepak bola modern dalam 2 dekade terakhir ini nggak bakal pernah seepik dan sedramatis ini tanpa kehadiran sosok Cristiano Ronaldo. Dan mengingat ini kemungkinan besar benar-benar bakal jadi tarian terakhir alias The Last Dance. Buat dia di panggung Piala Dunia, dijamin semua lensa kamera, semua mata pengamat bola bakal tertuju tajam menyoroti setiap sentuhan bola dan pergerakan dia di turnamen ini. Gue jadi benar-benar penasaran nih sama tebakan dan pendapat kalian semua yang lagi nonton video ini. Setelah ngelihat skuad yang ada sekarang, plus kekuatan lawan-lawan mereka di turnamen ini, menurut kalian sejauh mana sih langkah timnas Portugal bisa melaju di Piala Dunia 2026 ini? Apakah takdir akhirnya bakal berpihak dan ngasih panggung buat Bang Dodo ngangkat trofi Piala Dunia sebelum dia beneran gantung sepatu? Atau malah bakal ada kejutan tragis yang bikin Portugal pulang kampung lebih awal? Coba dong ketik tebakan skor kalian buat laga perdana Portugal lawan Republik Demokratik Kongo besok. Yuk ramaikan kolom komentar di bawah dengan prediksi dan analisis tergila kalian. Kita debat sehat di bawah.